Sama, kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan Nasdem maupun pasangan Amin. Kalau konteksnya perasaan ditekan dan lain-lain, ya Nasdem bilang jangan ajak-ajak kami dong kalau begitu, karena kami selama ini tidak pernah merasa ditekan. Nah justru kami menerima tekanan dari kepala daerah yang dari partai tertentu. Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Kita sudah sampai di segmen ketiga. Mas Eno, saya langsung ke Anda. Kok sekarang malah mau mendekati koalisi perubahan pasangan Amin? Ya kan komunikasi dengan siapapun harus kita bangun dengan baik. Kalau membaca dengan survei tadi, sebenarnya saya mau nanggepin itu dulu tuh. Tadi nggak sempat nanggepin saya. Jadi gini, kita ini pengen menang pemilu, Mbak. Bukan menang survei. Ya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa saat bicara pemilu yang dilakukan itu adalah turun, ketemu masyarakat, bicara program, sosialisasi, datang ke kampus, berani adu gagasan, debat dan lain sebagainya, canvassing, gerak, itu yang dilakukan. Ini belum masuk masa kampanye. Tapi Pak Ganjar hari ini yang dilakukan adalah fokus pada menyiapkan, sebenarnya ini menghadapi apa sih Indonesia ke depan ini. Kemudian yang dilakukan saat mendengarkan masyarakat tidur di rumah rakyat, itu cara menang pemilu menurut kami. Untuk kemudian mendapatkan suara rakyat dan lain sebagainya. Kalau bicara tentang Pak Jokowi dan lain sebagainya yang disampaikan tadi, kurang sayang apa sih Pak Ganjar dan PDI Perjuangan ini dengan Pak Jokowi selama ini? Kami tidak pernah kok sensi dengan pemerintahan dan seluruh legacy yang dibangun oleh Pak Jokowi ini. Kami akui, kami terlibat di situ. Kami menjadi salah satu partai pertama yang kemudian ikut mengusung dan mengawal Pak Jokowi selama ini. Tapi yang dilakukan Pak Ganjar selama ini berapa bulan terakhir, minggu terakhir, ini kan merespon yang menjadi persoalan yang dirasakan oleh hati masyarakat. 75% masyarakat Indonesia dari data SMRC misalnya menyatakan bahwa tidak suka dengan Pak Jokowi saat membangun politik dinasti. Atau siapapun itu, katakan presidennya bukan Pak Jokowi, ya kita tidak ngomong Pak Jokowi, siapapun lah Pak. Adi Prayitno misalnya atau Bang Habib. Kalau itu membangun politik dinasti, ya kita kritik. Lalu persoalannya bagaimana? Apakah saat menjadi capres hanya karena melindungi elektabilitas, kemudian kita tidak boleh menyuarakan yang dianggap benar, yang dianggap dirasakan oleh masyarakat? Termasuk menyuarakan soal tekanan tadi. Ada tekanan dari penguasa yang disampaikan oleh Mas Hasto? Ya tentu saja pada saat kita berhadapan dengan kritik pada penguasa misalnya, berbagai macam situasi yang menjadi clashback kepada kami itu mungkin saja terjadi. Dan itu bisa saja terjadi kapanpun. Berarti sekarang mau pada membangun siapapun. komunikasi apa dengan pasangan Amin? Ya kita semua ingin agar pemilu ini berjalan dengan baik, damai, tidak ada kemudian penggunaan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan. Kita sepakat itu kok. Dan itu yang ingin kami tegaskan kembali komitmennya. Saya kira Pak Prabowo dan Pak Anies juga punya komitmen yang sama. Kalau kemudian tidak punya ya kita bingung juga. Kami rasa itu yang kami lakukan. Kembali lagi Mbak, izin saya tambahin terkait dengan kritik misalnya. Saat Pak Habib, Pak Hasyim misalnya mengatakan bahwa di Kemenhan itu ada markup segala macam, ada apa. Apakah itu berarti mendulang air kemudian terpercik ke muka? Wong itu pengambil kebijakan utamanya ya adalah saudara dari Pak Hasyim, Pak Prabowo. Itu cerita ketika Pak Prabowo masuk ke Kemhan, ada yang praktik seperti itu, bukan di zamannya Pak Prabowo. Artinya pada saat ini kita pun ingin memberikan kritik agar ada perbaikan. Apapun itu. Maka pada saat itu prosesnya. Air di muka, enggak lain. Makanya pada saat bicara kritik. Apa peribahasa yang Anda pakai enggak nyambung. Itu tidak selalu berkaitan dengan kita tidak suka ini orang, kita kemudian ingin enggak Pak, kita ingin ada perbaikan ke depan. Pak Mahfud itu kalau dibicarakan tadi, oh kita seakan-akan menyerang Pak Mahfud. Pak Mahfud padahal cawapres kita segala macam. Loh, memangnya kalau Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini sekhawatir itu dengan pencalonan Mas Gibran, harusnya bisa aja dong Pak Mahfud itu seenaknya sendiri misalnya intervensi di MK agar kemarin kemudian tidak terjadi pelolosan usia untuk kepala daerah yang kan berarti nggak ada intervensi dong. Tapi kan tidak dilakukan. Tidak ada intervensi dong. Tidak ada intervensi dari Pak berarti Mahfud. clear di MK nggak ada intervensi. Loh, dari Pak Mahfud, tidak ada intervensi, Pak. Bang Iqbal tanggapi dulu deh. Ya saya kira memang menjelang pemilu sebaiknya saran saya ya, mereka yang berada di eksekutif sebaiknya mundur supaya lebih enak. Pak Mahfud mundur dari Menko, Pak Prabowo mundur dari Menhan, ya kan.
Kemudian juga ini lebih membuat Legislatif mereka lebih enggak bebas. legislatif? Kalau Teman-teman legislatif PKB juga nggak mungkin perlu. ya. Oh, wakil Legislatif nggak ketua perlu. DPR. Ini juga mau mundur juga. Jadi menurut saya eksekutif inilah Pak yang Ida nggak akhirnya mundur. menjadi apa? Ida Mbak Ida. Fauzia nggak mundur. Ida Fauzia. Enggak, ini kontestan harusnya. Kontestan. Sebaik saya Oke. baiknya lebih mundur saja supaya lebih Oke. bebas. Sekarang kan Oke. terbebani. Mau ngomong lah kan gue di dalam. Mau ngomong gue di dalam. Capresnya udah selesai Tapi duluan dia. tanggapi dulu yang mau diajak Mas Hasto untuk bersama-sama melawan tekanan. Ya kita melihat di dua kubu ini juga potensi melakukan kecurangannya ada. Bukan hanya satu kubu, dua-duanya punya potensi seperti yang disampaikan Mat Ali tadi. Oke, Karena baik. ternyata Ya, semua kubu beberapa lah, Bang. keputusan Bupati Majalengka ya kan itu terbukti juga gitu loh. Ada pengerahan masa SN di Boyolali juga itu juga kasus ya yang ramai dibicarakan juga itu terbukti. Jadi menurut Baik. saya udahlah kita sama-sama saling mengingatkan jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai kalau yang pernah melakukan dulu ya jangan diulangi ya kan. Karena ada juga yang mengatakan gini, yang menuduh kecurangan itu pernah melakukan kecurangan. Berarti sekarang produk kecurangan tuh presidennya. Oke, Mas Adi, Anda melihat ini sebagai upaya politik apa ketika dari Hasto mengatakan ingin bersama-sama mengajak koalisi perubahan pasangan Amin untuk melawan tekanan penguasa? Ya, saya sederhana. Dulu sebelum ada isu yang terkait dengan intervensi, ada narasi-narasi yang terkait dengan kecurangan, terkait dengan ada tekanan. Dulu kan kubunya Amin ini paling sering merasa didolimi dan bahkan diganggu kampanye politisnya. Ada acara tertentu tiba-tiba acaranya bubar dan batal di tengah jalan gara-gara tempatnya dipindah. Atau ingin datang ke salah satu kampus, ada diskusi, tiba-tiba dibatalkan, pihak kampus menolak. Apapun everything yang disampaikan kepada publik alasan penolakannya, itu kan quote-unquote-nya ditangkap oleh publik sebagai dalam tanda kutip menghalang-halangi supaya Anies ini terekspos Penjagalan. sedemikian luar biasa. Kan itu yang terjadi. Nah, hal yang sama kalau kita membaca statementnya Hasto, sepertinya juga terjadi pada pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita kan nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi yang jelas narasi ini yang sepertinya ingin dikawinkan bahwa antara kubu Amin dengan kubunya Ganjar Mahfud ini memiliki common platform yang sama. Sama-sama Kalimatun jadi sawa. korban gitu. Sama-sama dalam tanda kutip gitu ya. Kena intervensi dalam tanda kutip, kena gangguan dalam tanda kutip, dan seakan-akan yang menjadi tertuduh adalah kubunya Bang Habib dan Bang Faldo. Nah, itu Karena dia. kubu ini yang paling aman, tidak pernah menyampaikan kepada publik ada upaya-upaya untuk melakukan tekanan itu. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, mengkritik Jokowi dalam kondisi approval rating di atas 75% itu nggak produktif. Sepertinya memang kubu Ganjar ataupun kubunya Amin, kalau ingin mengkritik jangan ke Jokowinya. Itu nggak baik secara politik, itu akan berefek negatif. Kalau mau dikritik langsung ke Pak Prabowo, langsung kepada Mas Gibran. Kira-kira apa dari kekuatan mereka yang perlu untuk digembosi dalam tanda kutip? Karena kalau kita mau hitung rata-rata, kubu Amin dan kubu Ganjar yang diserang Pak Jokowinya. Oke. Di kertas suara nggak ada foto Jokowi Pak di Baik. 2024. Jadi terlalu yang ada fokus itu ke ada Prabowo Jokowinya dan ya Gibran. sekarang? Kenapa? Oke, terlalu fokus seperti seolah Jokowi itu kontestan begitu ya. Karena Oke. mungkin ada keyakinan yang paling banyak memberikan faedah elektoral kepada Prabowo dan Gibran itu Pak Jokowi. Itulah Tapi- yang kemudian membuat Baik. kenapa kritiknya ke Jokowi tidak langsung ke Prabowo ataupun Iya. Gibran. Mas Ini Adi yang tadi saya kira mengatakan pertarungan bahwa idenya perlu. Kubu Prabowo Gibran ini seolah sekarang seperti yang tertuduh karena yang mau diajak bersama-sama melawan tekanan saja koalisi perubahan. Bagaimana tanggapan dari Bang Habib dan juga Mas Faldo? Nanti kita akan kasih waktu pemirsa usai jeda.